Beranilah bermimpi, karena mimpi yang besar, mimpi yang amazing, mimpi yang tinggi itu memacu kita untuk terus tumbuh. Tapi beranilah juga untuk mewujudkannya, karena ikhtiar kita dalam proses mewujudkan mimpi pasti akan Allah balas dalam bentuk ketenangan atau dalam bentuk perwujudan mimpi yang lain. Tuh tipikal orang yang suka nulis mimpi, misalnya tahun ini target capaian apa, targetnya itu apa, terus kemudian di print gitu, terus terus aku kemudian akan baca itu abis sholat, terus kemudian atau baca tempel di pintu gitu ya, yang bisa mudah lihat. Aku nggak mau lah hidup kayak gini gitu, aku kan udah berjuang dari Sumatera gitu, aku udah berjuang, masa aku di ibu kota kayak sedih lagi keadaannya, memang sedih sih gitu. Jadi, tapi aku berusaha bahwa mau nggak mau aku harus ngebanggain orang tua aku gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Margareta Krisnasari, biasa dipanggil Reta. Saat ini domisili saya di Kota Depok. Usaha saya adalah rendang kemasan dengan brand Rendang Den Lapeh. Jadi sebelum aku bisnis rendang ini memang aku udah terbiasa jualan sejak kuliah. Karena sejak kuliah itu aku memang menghidupi diriku sendiri. Kan aku merantau dari Sumatera. Terus pada saat itu emang kondisi keuangan keluarga itu lagi nggak baik. Kondisi bisnis papa itu lagi jatuh gitu ya. Sejak aku SMA lah itu udah jatuh. Jadi memang dari SMA udah jualan pulpen, jualan pena gitu ya di kelas. Nah pas akhirnya, tapi aku tuh kayak dari kecil tuh memang suka bermimpi gitu. Aku mau masuk UIA gitu. Jadi dari SMP tuh aku mau masuk UI lah, walaupun aku berada di Sumatera kayak gitu ya. Nah terus akhirnya aku ngejar itu gitu ya. Terus keterima, alhamdulillahnya keterima. Nah pas diterima itu, tapi kondisinya nggak ada uang. Lanjut nggak ya kuliah? Terus akhirnya kondisinya yaudah akhirnya minjem uang tuh ya untuk aku pas berangkat kuliah. Biaya kuliahnya tuh kurang lebih ya hampir kalau di total sama transport sama asrama sama biaya itu sekitar 10 juta. Tapi aku kayak cuman bawa uang 1 juta aja. Ya mau pulang atau enggak, ya udah lanjut lah gimana. Tapi alhamdulillah tuh kalau kita berusaha aja, nggak tahu ya gimana, namanya anak tamat SMA ya Pak, nggak ada pemikiran apa-apa, ya udah aku mau wujudin mimpiku aja gitu. Akhirnya aku udah merangkat, terus dibantu untuk dapat beasiswa, terus aku dapat pertolongan dan akhirnya tuh cukup. Dan pada saat itu aku sadar bahwa ya udah kayaknya aku harus bertahan nih di sini di Depok, mau nggak mau harus bertahan. Nah aku tuh kayak akhirnya kuliah jualan. Jadi tinggal di asrama UI. Asrama UI itu kayak kosan tapi harganya murah, bukan satu kamar sendiri tetap, tapi harganya itu murah gitu ya. Dan terdiri dari berbagai anak-anak daerah gitu yang ada daerah, kumpullah kita di asrama UI selama 1 tahun. Di situ tuh aku akhirnya pagi gimana caranya supaya dapat uang jajan gitu ya. Dapat uang jajan tuh aku akhirnya belanja donat, beli donat dulu, jualin ke anak-anak yang butuh sarapan. Karena biasanya kantin itu baru buka jam 10. Nah, anak-anak kuliah itu kan, teman-teman kuliah itu sekitar jam setengah 8 atau jam 8. Akhirnya abis subuh tuh aku jalan ke tempat toko donat gitu. Kita ambil toko donat, jualan. Jam sampai sini agak jauh gitu naik angkot di daerah Tanjung Barat. Itu anak-anak asrama udah kenal sih sama toko itu. Jualan, terus pas udah jualan nyampe asrama kurang lebih jam 6, keliling tuh sampai jam 7 pagi. Abis itu jualan asrama itu kayak ada 4 lantai, aku yang keliling gitu. Lantai 1 donat coklat, donat masih ready anget gitu ya. Keliling, akhirnya dapat uang tuh. Pas udah keliling kurang lebih sekitar 1 jam. Abis selesai tuh jualan donatnya, aku siap-siap kuliah. Pas udah kuliah sampai kurang lebih jam 3 sampai jam 4 itu aku lanjut lagi belanja lagi jajanan lain ya untuk aku orderin di sore, tapi itu ruang lingkupnya di asrama UI. Jadi emang aku mulai dagang ya pada saat itu ya, karena mau nggak mau emang kebutuhan uang. Nah kalau usaha itu jadi sebelum usaha, aku kan akhirnya kuliah selahirnya tamat,
tamat. Nah, tapi sebelum kuliah itu aku alhamdulillah tuh bisa nabung uang karena waktu itu aku ikut lomba ke Malaysia. Waktu itu aku ikut lomba ke Malaysia yang lombanya itu aku lomba pidato tingkat internasional. Waktu itu diikuti oleh 52 negara. Lombanya itu sebenarnya transportasinya semua ditanggung sama pihak penyelenggara. Terus tapi yang jadi kendala adalah aku kayak butuh pegangan uang ke sana. Terus aku akhirnya dipinjemin sama temen angkatanku. Dan dari lomba itu alhamdulillah aku dapat uang 30 juta untuk aku lomba itu ya, untuk aku terus 30 juta itu aku gunain untuk beli laptop. Terus mulai dari situ aku mulai concern lagi untuk jadi nulis. Jadi hal yang pertama aku lakukan untuk bertahan hidup adalah jadi penulis yang kirim kerjasama sama penerbit-penerbit. Dan itu berlangsung pas aku tamat kuliah, aku kerja jadi penulis juga, freelance writer gitu yang kerjasama sama penulis untuk garap proyek-proyek tulisan gitu. Tapi proyek-proyek tulisan itu nggak selamanya berjalan lancar karena paymentnya itu kadang-kadang lama banget, bisa sampai 1 tahun. Terus akhirnya aku mulai jualan jus. Jadi aku buka outlet jus. Aku ngontrak di daerah mahasiswa. Jadi UI itu ada area padat mahasiswa. Biasanya Gang Kober, Gang Pinang, Gang Pocin. Nah itu aku ngontrak di Gang Pocin. Pada saat aku ngontrak itu, aku lihat kayaknya aku mau deh usaha jus di sini. Karena mahasiswa itu biasanya butuh jus fresh. Akhirnya aku buka dengan modal yang aku habis ikut lomba. Jadi sebelum tamat aku ikut lomba dan menang itu, jadi pas tamat aku ada pegangan uang. Nah pegangan uang itu aku gunain buat nge-DP outlet kecil gitu, 3x3 itu akhirnya aku gunain buat bisnis jus. Memang sih ada karyawan itu adikku yang ikut aku kuliah di sini, jadi dia pulang kuliah jagain, tapi selebihnya aku standby di situ. Nah setelah aku belajar bahwa bisnis jus ini nggak bisa kalau misalnya aku nggak tambah cabang, tapi waktu itu juga aku nggak punya ilmu marketing, jadi bisnis itu benar-benar asal nyemplung aja gitu. Terus akhirnya aku nambah varian snack, nambah apa, ikut bazar di beberapa tempat yang kita tuh pas bazar harus berangkat subuh, naik motor, terus sampai sana lapaknya diambil orang. Jadi berbagai hal yang aku pikir, oh ini kayaknya pengalaman aku dalam berbisnis yang menurut aku itu suatu hal yang buat mental aku jadi lebih terlatih gitu, buat mental aku jadi lebih kuat kalau misalnya masalah kecil kayak gini nggak masalah. Akhirnya aku belajar website, pada waktu itu bisnis online itu belum terlalu tren, tapi aku udah mulai ikut, terus aku dapat pelatihan dari Kominfo pembuatan website selama kurang lebih 1 minggu. Nah dari situ aku buka wawasan sih untuk buka bisnis online. Terus tapi sambil belajar itu aku juga buka lapak snack, buka lapak baju anak. Jadi bisnis online pertama aku itu bisnis baju anak yang itu berhasil tutup karena aku ngambilnya modalnya kecil, jadi kayak ngambil di agen yang ketika aku jual end user itu masih mahal juga gitu, jadi nggak jadi ambil, nggak jadi kalah harga di pasaran. Terus akhirnya aku belajar bisnis online lagi selama 1 bulan, itu belajar website, belajar SEO dan lainnya. Yaudah mau memutuskan untuk kuliner aja, rendang kemasan yang bisa kita kirim ke seluruh Indonesia. Tapi pada saat aku mulai bisnis itu masih nggak fokus karena aku masih freelance writer gitu, aku masih jadi penulis dan juga masih dapat beberapa proyekan nulis. Jadi awal-awal bisnis rendang itu kayak setengah bisnis, nggak setengah bisnis sih, seperempat bisnis, sebenarnya masih bertahan sama freelance nulis gitu ya, karena itu lebih ngasih keuntungan bulanan. Bisnis itu masih bertahap. Bisnis itu bertahap banget, pembelinya sebulan paling dari website, karena aku pemasarannya dari website itu 3 orang atau 4 orang gitu. Jadi sebelum namanya Rendang Den Lape itu masih nama rendangnya tuh rendang tanpa nama gitu, rendang Reta, rendang sapi, rendang.com itu. Jadi benar-benar kayak ilmu internet gitu Pak. Jadi nggak pakai brand, tidak pakai brand Rendang Den Lape. Jadi aku masih asal-asal gitu. Terus 2016 itu aku memutuskan coba deh bazar. Kan selama ini online ya. Terus aku memutuskan bazar.
itu waktu itu kita sempat, kesalahan pertamaku adalah kita produksinya itu gagal, produksinya itu failed karena aku order 20, aku masak dengan kapasitas kulkas yang kecil, yang freezernya cuman kecil banget, terus aku masak, waktu itu karyawannya baru satu, teteh yang kerja di rumah juga, bukan karyawan, jadi kita masak 20 kilo daging, dan 20 kilo dagingnya tuh nggak ditaruh di freezer, dan kondisinya pas bazar itu kan, bazarnya berlangsung 3 hari atau 4 hari gitu ya. Hari pertama bagus dagingnya, hari kedua itu udah, dagingnya itu udah, akhirnya kita putuskan dagingnya itu nggak kita masak karena dagingnya itu busuk, dan itu bukan busuk ya, maksudnya rada sedikit asam, dan akhirnya kita memutuskan oke, nggak berani kita jual ini, mendingan kita rugi deh daripada itu. Terus akhirnya itu baru awal mulai bisnis rendang, kita kayak kayak gini ya bisnis. Jadi kalau aku setengah-setengah gitu, itu akibat aku kayak ngerasa oh ya aku kayaknya nggak fokus sih, setengah-setengah gitu. Mau nggak mau aku harus berjuang lagi, nambah lagi gitu ya, nambah penghasilan. Nah, nambah penghasilannya itu aku kayak ngajar di bimbingan belajar itu kan, ada kakak kelasku yang buka bimbel gitu ya, kita apply. Nah itu tuh kalau ngajar, kadang-kadang ngajar privat, itu aku suka ngajar privat, itu di rata-rata yang privat kan orang menengah atas, dan menengah atas itu mereka rata-rata rumahnya tuh di komplek yang besar, terus tidak dilalui oleh transportasi umum. Jadi transportasi umumnya sampai sini, terus ke rumahnya yang megah dan besar itu harus dilalui 3 kilo sampai 4 kilo lagi gitu. Nah itu biasanya aku jalan kaki itu untuk, karena nggak ada uang buat naik ojek. Uangnya tuh benar-benar kayak cuman buat makan, terus buat fotokopi. Makan aja kalau beli lauk itu dipotek gitu loh. Satu buat siang, satu buat malam gitu. Nah terus pas aku mesti jalan, jadi akhirnya aku terbiasa tuh jalan 3-4 kilo untuk ngajar ke privat. Tapi aku bawa baju sama bawa jilbab, jadi pas ngajar itu dalam kondisi yang fresh gitu ya, nggak bau keringat gitu. Kondisinya itu sih, jadi kita kalau ditanya titik terendah yang memutuskan aku buat buat bangkitin ekonomi keluarga adalah aku nggak mau lah hidup kayak gini gitu. Aku kan udah berjuang dari Sumatera gitu, aku udah berjuang, masa aku di ibu kota kayak sedih lagi keadaannya. Memang sedih sih gitu, jadi tapi aku berusaha bahwa mau nggak mau aku harus ngebanggain orang tua aku gitu, harus banggain orang tua aku, harus nunjukin kalau misalnya pilihan aku tuh nggak salah untuk merantau ke sini untuk belajar dan untuk jadi orang yang tumbuh gitu ya. Akhirnya 2016 itu aku dapat beasiswa dari Australia Awards gitu untuk pemilik bisnis makanan dan minuman kuliner Indonesia. Jadi kita dapat beasiswa untuk belajar langsung di Australia, ngelihat proses produksi yang ada di Australia. Nah di sana itu titik baliknya sih sekitar 2016 akhir itu, aku kayak terbuka wawasannya. Kemasan-kemasan kuliner yang ada di Australia itu cantik banget, bener-bener luxe banget. Kemasannya itu luxe banget, terus aku juga dapat kayak manajemen produksi yang cukup keren gitu, karena aku pas di Australia itu kita lebih banyak studinya langsung ke pengusaha-pengusahanya, terus digembleng juga karena pesertanya itu hanya 20 orang, dan alhamdulillah aku lulus dari sekitar 5.000-an orang gitu yang apply. Pulang dari Australia itu setelah dapat beasiswa dan ilmu itu, aku kayak ngerasa oke, kita mesti perbarui kemasan kita mesti bangun branding bisnis kita, terus kita mesti fokus sama kuliner Indonesia ini. Karena pas aku visit di Australia itu memang Australia kan agak ketat ya soal daging, tapi even ketat soal daging, rendang paste yang ada di sana itu yang terkenal malah rendang paste dari pasta rendang dari Singapura atau pasta rendang dari Malaysia, bahkan pasta dari Thailand. Pasta rendang dari Indonesia kok nggak ada gitu di pasaran Australia itu. Aku sampai bingung, kok bisa ya nggak ada gitu pasta rendang ya, bukan rendang sama daging, karena Australia pemerintahnya ketat banget untuk urusan daging, nggak boleh dari luar. Kalau selama ini aku tuh pemasaran rendangnya, awal-awal mulai bisnis itu rendangnya dibungkus sama plastik kiloan, terus diikat karet,
terus dimasukin ke dalam Tupperware, sudah habis itu dikirim. Bener-bener sedih gitu, sedih sampai ya Allah. Tapi alhamdulillah pas saat itu ada yang beli. Terus aku akhirnya menyadari bahwa packingnya baik, terus proses pengolahannya yang baik, itu tuh benar-benar bisa menunjang pertumbuhan bisnis kita. Akhirnya muter agak lama sih untuk beli, invest ya ke mesin vakum dari yang kecil, kemudian mesin vakum yang agak besaran lagi, invest dari muter keuntungan aja. Habis dari situ kita mulai memperbaiki kemasan, terus fokus di bisnis online. Fokus di bisnis online-nya alhamdulillah banget sih, kita sempat tertolong sama marketplace Tokopedia, karena kita tuh kayak bagian dari seller yang disupport untuk bisnis, bagian dari seller yang ngejual produk Indonesia, dan itu ikut campaign-nya Tokopedia seperti itu. Kita pernah ikut campaign Tokopedia, kita dibayar tetap full, 400 pieces itu 400 pieces laku dalam waktu 15 menit aja. Dan itu bukan ke satu orang, tapi ke 100 ke user yang banyak, ratusan user gitu dalam waktu 15 menit aja. Terus kita juga pernah di proses perjalanan itu ya, di proses perjalanan rendang, kita juga pernah dapat kesempatan di endorse oleh Sultan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tanpa kita bayar, karena itu kita di support sama tim Tokopedia-nya. Jadi produk rendang di endorse oleh mereka, dan pada saat selesai di endorse itu Masya Allah DM Instagram itu banyak banget. Terus yang order di Topetnya juga banyak, terus yang order secara manual juga banyak, sampai resitnya itu berderet-deret gitu setelah di endorse sama Sultan. Akhirnya kita bangun lagi kontennya, kita seriusin lagi kontennya. Ya konten kita itu akhirnya konten di online tanpa kita punya toko. Kita nggak punya toko di pinggir jalan, kita workshop aja, fokusnya di workshop saja. Tapi yang belinya itu ada dari kementerian, Mbak aku beli tolong buat hampers yang bagus buat tamu dari Kanada, Mbak aku beli buat tamu dari Jepang, Mbak aku beli ya buat tamu untuk tamu yang dari negara-negara luar gitu ya, mau memperkenalkan Indonesia. Dan kita nggak tahu itu dapat dari mana, bukan temen juga, dari website, dari marketplace kita, mungkin dari Instagram juga. Dan rendang kita tuh sering juga dibawa untuk ke luar negeri, untuk naik gunung. Jadi pernah ada tuh tiba-tiba yang kirim mention kita di Instagram, Mbak rendangnya lagi di Mount Everest, jadi dibawa pendaki gunung di puncak gunung tertinggi di dunia. Itu kita yang speechless banget, ya Allah. Alhamdulillah banget ya, sama aku selalu kalau misalnya ada hal-hal gembira gitu, aku selalu kabarin ke tim, Mbak rendangnya nih naik ke gunung tertinggi dunia. Atau rendangnya tuh emang sering banget ya dibawa jalan-jalan ke Jerman, kemana. Dan sempat ada juga yang memang warga negara Indonesia yang jadi reseller kita untuk jualan di Kanada, untuk jualan di Korea, untuk jualan di Prancis, untuk jualan di Turki. Jadi ketika kita fokus ke keunggulan produk, ketika kita, kan orang-orang tuh kadang kayak aku dulu itu berpikir bahwa punya outlet di pinggir jalan itu adalah solusi, padahal itu bukan solusi juga. Jadi ketika kita fokus ke produknya, kemudian pada saat sekarang kan eranya pemasaran online, dan ketika kita bangun engage yang baik ke customer kita dengan online tersebut, kasih tampilan profesional. Jadi kalau misalnya lihat di marketplace kami, atau lihat di website kami, atau lihat di Instagram kami selalu menunjukkan foto-foto produk profesional gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa kita itu nggak main-main, walaupun kita bisnisnya tanpa outlet gitu ya. Terus kemudian kita juga fast respon sekali. Jadi kita berharap customer itu bisa terlayani dengan baik. Kemudian untuk pengiriman kita selalu carikan solusi untuk ekspedisi terbaik. Kalau misalnya dia kirim ke Jakarta, kirim ke kantor-kantor yang lebih banyak, itu kita akan carikan alternatif ekspedisi yang lain. Buat teman-teman yang belum mau usaha, terus terkendala outlet dan lainnya, banyak banget sekarang itu yang hanya workshop biasa, tapi pemasaran dan karyawannya banyak, kemudian pemasarannya luas, mengandalkan channel-channel marketing, TikTok Live, terus kita juga ada TikTok untuk kontennya.
terus mengandalkan Instagram, Reels, website, marketplace, itu bisa menjangkau ke seluruh dunia. Asalkan kita menampilkan produk kita profesional dan proses produksi juga kita tunjukkan dalam konten-konten kita untuk melihat bahwa oh inilah standar dapur kami itu nggak kotor gitu, nggak yang hal yang tidak jadi memberikan keyakinan kan biasanya customer itu nggak percaya. Tapi ketika dia melihat konten di media sosialnya atau lihat di YouTube, kita juga ada di YouTube channel kita, jadi mereka akan trust. Intinya sih bangun trust ya dengan memanfaatkan semua channel-channel gratis, channel-channel berbayar online. Jadi kalau misalnya kita bedanya rendang kemasan, rendang dan lapis sama rendang dan lainnya, kalau misalnya kalau misalnya brand lain mungkin fokus di rendang aja. Kalau kita akhirnya ada banyak turunannya, ada abon, ada varian kentang lainnya, ada kuliner. Jadi kita mengusung kuliner kering Indonesia yang di-package dengan kemasan yang cantik, dan kita bisa sajikan itu dalam suhu kering sekitar 20 harian tanpa perlu frozen. Dan kita punya kemasan-kemasan hampers yang kondisinya bisa dikirim dengan kemasan cantik, luxe, dan bisa custom. Jadi intinya kita itu membawa heritage kuliner Indonesia lauk kering. Jadi bukan cuman fokus di rendangnya aja. Perizinannya sampai saat ini sih kalau BPOM masih proses, kalau halal MUI sudah ngantongin, kalau PIRT sudah oke. Kalau dari target pengembangan sih kita pengennya punya beberapa titik distribusi. Jadi dari segi pengembangan kita ingin mempunyai pabrik produksi khusus, dan kemudian adalah titik distribusi. Titik distribusi bisa di beberapa kota, yaitu bisa mendistribusikan produk-produk kita. Kemudian dari titik distribusi tersebut bisa online, bisa offline, dan kita juga salah satu target terbesar adalah tetap memanfaatkan channel online lebih maksimal lagi untuk menumbuhkan bisnis ini berkali-kali lipat. Jadi kalau misalnya untuk segi, kan banyak itu yang nanya sebenarnya, Mbak boleh buka reseller nggak, boleh buka agen nggak? Kita sebenarnya untuk peluang menjadi reseller atau agen itu pada saat ini tidak membuka peluang reseller agen, tapi kita membuka peluang untuk kerjasama sebagai titik distribusi atau distributor aja dari segi pemasaran. Bisa hubung di nomor official admin kita 0822 131333011 atau di website kami Rendang dan Lape, di marketplace kami Tokopedia Rendang dan Lape, dan yang paling hidup adalah Instagram kami adalah Rendang dan Lape. Di Instagram itu juga teman-teman bisa langsung DM dan bisa langsung dibales, karena di story, konten dan lainnya melihat proses produksi kami itu bisa langsung dari Instagramnya. Dari segi daya tahan itu adalah titik kritisnya, karena ketika kita bisnis makanan seperti ini, kalau misalnya kemasannya nggak baik, kemudian kalau misalnya standar packingnya tidak baik, kemudian pengolahan teknologi pangannya itu juga kurang baik, maka dia akan mudah sekali untuk mengalami basi, seperti itu ya untuk rendangnya. Terus kemudian kalau aku akhirnya kan melihat potensi bisnis kuliner yang kemasan seperti ini luar biasa sih, karena gini, ketika teman-teman ketika bisnis kuliner kemasan seperti ini yang bisa dikirim ke seluruh Indonesia, itu kalau misalnya dikelola dengan benar, terus marketingnya jago, itu bisa menyebar sangat masif. Kayak misalnya kalau misalnya kita lihat tren media sosial, tren Instagram, tren Reels itu ya, ketika kita viral dan pemesanan bisa kirim ke seluruh Indonesia, maka itu bisa mendongkrak sekali penjualan gitu. Aku tuh tipikal orang yang suka nulis mimpi. Misalnya tahun ini target capaian apa, targetnya itu apa, terus kemudian di print gitu, terus terus aku kemudian akan
baca itu abis sholat, gitu. Baca itu abis sholat, kemudian atau baca tempel di pintu gitu ya, yang bisa mudah lihat. Jadi beranilah bermimpi, karena mimpi yang besar, mimpi yang amazing, mimpi yang tinggi itu memacu kita untuk terus tumbuh. Tapi beranilah juga untuk mewujudkannya, karena ikhtiar kita dalam proses mewujudkan mimpi pasti akan Allah balas dalam bentuk ketenangan atau dalam bentuk perwujudan mimpi yang lain.